dan memberikan pelayanan pada masyarakat berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih kita ketemu lagi dengan acara Bincang Literasi. Hari ini kita mengusung tema Genggam Pancasila di masa pandemi. Hari ini saya tidak sendirian ya. Saya senang sekali karena saya punya teman banyak di sini. Baik, hari ini saya ditemani oleh yang pertama Bapak Wakil Rektor 1 UNAS Bapak Muhammad Yusuf Ibrahim SHMH. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kemudian juga ada Bapak Irwan Yulianto SHMH, Dekan Fakultas Hukum. Selamat siang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yang semangatnya paling membara ya, pemuda Pancasila era milenial, Mas Yuda Yulianto, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa UNAS. Selamat siang Yuda. Selamat siang Ibu Tutus. Baik. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas ya, seperti apa sih semangat Pancasila di era milenial, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, yang tentu saja banyak berpengaruh pada segala macam elemen lapisan masyarakat. Tidak hanya tentang kesehatan yang diserang, tapi juga segala macam elemen kehidupan berdampak terhadap COVID ini. Baik, ada beberapa subtema yang akan kita bahas hari ini, masih dalam sepekan Pancasila. Yang pertama yaitu kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian bagaimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila ini, utamanya di masa pandemi ini ya. Kemudian terakhir kita cek sejauh mana sih semangat para pemuda Pancasila era sekarang ya untuk memerangi Corona. Baik, kesempatan pertama saya persilakan Pak Yusuf untuk memaparkan nilai-nilai Pancasila yang mungkin ya sudah lama sekali usang dimakan sejarah, mungkin bahkan pemuda masa kini sudah lupa seperti apa sih sejarahnya Pancasila. Baik, silakan Pak Yus. Terima kasih Bu Tutus. Baik, sebenarnya kalau kita bicara tentang Pancasila itu kita membicarakan tentang manusia, karena nilai-nilai Pancasila itu membicarakan tentang manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya ambil kata dasarnya ya dari Pancasila ya, Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, ini adalah sebuah cerita dari kehidupan manusia. Yang pertama, Tuhan, ada kausa prima yang dipercaya oleh manusia Indonesia, dan kausa prima ini adalah kausa yang paling kuat, kausa yang bahkan menciptakan alam semesta dan sebagai pencipta manusia. Nah, manusia ini dia makhluk monodualis ya, atau monopluralis. Dia satu, terdiri dari satu tempat yang sama, tapi sebenarnya ada dua, yaitu jiwa dan raga. Nah, manusia ini menyadari bahwa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mereka harus membutuhkan manusia-manusia lainnya dengan bersatu. Karena manusia adalah makhluk sosial, politikon ya. Nah, satunya manusia ini menjadi sebuah syarat sah berdirinya negara disebut sebagai rakyat. Rakyat yang bagaimana? Rakyat yang mencintai gotong royong, ya, hidup bersama. Kemudian jika ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini semua untuk mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan yang disebut sebagai keadilan bagi seluruh rakyat. Okay. Nah, jadi ini sebenarnya cerita tentang manusia. Maka kalau misalnya kita bicara tentang nilai Pancasila, balik lagi sebenarnya kita harus membicarakan tentang sejarah. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dibentuk sebuah badan yang bernama Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi saya pribadi, terlepas dengan punya pendapat pribadi ya, menghilangkan kata Indonesia. Jadi BPUPK, Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, karena Indonesia belum ada pada tanggal tersebut. Kemudian ada ketua sidang pada waktu itu, Bapak Rajiman ya, beliau menyampaikan pembukaannya dengan bertanya, kira-kira kalau kita mau buat negara, apa dasarnya? Maka semua anggota sidang itu disuruh menyampaikan pendapat atau masukan
pada sidang BPUPK tersebut. Akhirnya pada tanggal 29, 30 dan 1 itu terlepas dari perdebatan akademisnya ya, nanti bisa jalani sendiri. Ada 3 pendapat. Yang pertama yang menyatakan yang bicara pada waktu itu Soekarno, Supomo dan Muhammad Yamin. Kemudian pendapat kedua yang bicara Muhammad Yamin dan Soekarno. Lalu kemudian pendapat ketiga yang bicara, yang menyampaikan pendapat itu hanya Soekarno saja, yang kemudian menyampaikan bahwa ideologi kita, dasar kita adalah Pancasila, nilai-nilai dari 5 itu. Lantas kemudian kalau kita lihat di sini, di mana dasar hukum bahwa Pancasila ini merupakan ideologi kita? Nah, dasar hukumnya ada pada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini kita lebih kenal dengan sebutan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di situ ada dasar hukum dari Pancasila, bukan hanya Pancasila, tapi dasar hukum berdirinya Negara Republik Indonesia ya. Itu juga ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu ada konsensus dari the founding father ya, kesepakatan bersama dari Bapak Ketua Bangsa ini bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya bisa dilakukan perubahan dengan adendum atau konsensus. Kemudian balik lagi nih, saya tidak bisa membicarakan tentang Pancasila, nilai Pancasila jika tidak dibicarakan tentang filsafat. Jadi secara dalam ya, sebenarnya Pancasila ini adalah nilai filsafat, nilai yang dihasilkan melalui perenungan yang mendalam gitu, dari founding father kita, sehingga menciptakan nilai-nilai yang universal bagi manusia-manusia Indonesia. Kemudian di situ apa hubungan antara nilai Pancasila ini dengan negara Republik Indonesia? Jadi kan harus memiliki korelasi hubungan. Ternyata hubungannya ini karena Pancasila lahir, maka akibatnya melahirkan negara Republik Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah hubungan sebab akibat. Jadi negara itu hanyalah sebagai pendukungnya. Kemudian yang paling utama itu adalah Pancasila ini. Jadi negara hanya sebagai pendukungnya saja, sebagai akibatnya saja. Karena penyebabnya adalah lahirnya Pancasila, maka mau tidak mau terbentuklah negara Republik Indonesia. Balik lagi terkait dengan hal-hal nilai tadi ya. Nilai ini kan value dalam bahasa Inggris ya. Artinya sesuatu yang berharga atau sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu dia adalah aksiologi di dalam filsafat ya. Aksiologi itu aksioma. Aksioma itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. 1 tambah 1 2, jawabannya 2, tidak ada lagi sudah gitu. Jadi dia sudah nggak ada lagi, hanya itu ya. Nah sama nilai Pancasila ini dia aksiologi. Nah bicara aksiologi maka harus membicarakan filsafat secara gambaran umum. Yang pertama ya ontologi. Ini nanti saya menjawab apakah Pancasila dapat dikategorikan sebagai suatu sistem filsafat. Nah secara ontologi Pancasila tadi sudah saya jelaskan membicarakan tentang manusia. Maka hakikat Pancasila sebenarnya adalah manusia. Kemudian secara epistemologi ya, ternyata manusia itu pada sila 1 dan sila kedua ya, sila kedua kita itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan kemudian melakukan sebuah kegiatan aktivitas apapun itu berdasarkan intuisi. Jadi intuisi itu dari cipta, rasa, kemudian terwujudlah menjadi karsa. Lalu kemudian 3, 4, dan 5 sebagai pendukung dari manusia. Balik, maka epistemologinya adalah balik lagi manusia. Nah nilai-nilai aksiologinya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah nilai-nilai dari manusia. Jadi itu kalau misalnya sebenarnya panjang ya karena terkait dengan durasi. Dan durasi giliran ini. Baik, sejarah singkat saja ya Pak Yus. Jadi cerita kita ulang, kita review ulang cerita tentang Pancasila dan bagaimana proses terbentuknya yang akhirnya juga menjadi dasar negara kita ya.
Sebelumnya dasar negara terlebih dahulu, baru kemudian terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mengulang sejarah Pak. Mungkin di Fakultas Hukum ya, kebetulan hari ini adalah 2 pengajar top di Fakultas Hukum nih yang hadir ya. Jadi top banget Pak. Yang paling top ya. Nah, jadi mungkin masih sering membahas tentang Pancasila, namun mungkin di prodi yang berbeda, di fakultas yang lain ya, kita mungkin sempat melupakan apa sih Pancasila, kapan sih dibentuknya, kenapa lahirnya Pancasila. Nah itu sedikit sudah diulas oleh Pak Yus barusan ya. Kemudian itu tadi tentang nilai Pancasila ya. Nah sekarang gimana sih implementasi dari karakter Pancasila yang sudah dimiliki oleh rakyat Indonesia sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, yang notabene Pancasila juga menjadi sebuah pedoman hidupnya. Lalu implementasinya bagaimana? Utamanya nih untuk di masa pandemi ini. Selanjutnya kita pindah lagi nih, sekarang ke Pak Irwan Yulianto ya, Dekan Fakultas Hukum. Gimana Bapak? Baik, makasih untuk moderator paling cantik di antara kita. Alhamdulillah. Saya tertarik tadi waktu itu sempat menyitir bahwa mungkin di prodi lain tidak banyak memahami lebih jauh tentang historical formal nilai Pancasila. Memang yang kita rasakan selama ini pelajaran mata kuliah yang kita berikan kepada para anak didik kita, mahasiswa kita itu bersifat dogmatis, indoktrinisasi, sama lah mengulang ketika kita semasa Orde Baru ada P4, paham butir-butir Pancasila. Harus hafal itu. Saya malah juara 1 dulu waktu SMP menghafal itu. Yang saya katakan begini, sebenarnya berbicara Pancasila, secara kelembagaan legal formal Pak Yusuf tadi sudah berbicara. Itu memang berbicara karakter, berbicara budaya, berbicara sikap, berbicara perilaku. Yang itu ditemukan bukan 75 tahun yang lalu, sudah berabad-abad yang lalu nenek moyang kita berperilaku Pancasila gitu. Iya. Walaupun nama Pancasila baru dilahirkan secara formal 1 Juni 1945. Iya. Tetapi perilaku yang kemudian tertuang dalam Pancasila itu sudah lama dikenal oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Tadi sempat disitri juga oleh Pak Yusuf bahwa berbicara Pancasila memang berbicara manusia, tapi wabil khusus manusia Indonesia gitu. Karena manusia lain di luar Indonesia nampaknya agak kurang matching kalau kita berbicara budaya. Karena Bung Karno mengatakan bahwa inti dari Pancasila itu gotong royong, guyup, saling care, yang itu tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia, hanya di Indonesia. Soekarno mencoba untuk menginternasionalisasikan Pancasila. Dulu tahun 45 pernah juga ketika masih banyaknya bangsa-bangsa di dunia dijajah menjelang tahun 55 segala macam itu, di PBB Bung Karno menggagas itu bagaimana supaya bangsa-bangsa di dunia itu merdeka dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila yang coba diinternasionalisasikan. Ya kemudian berakhir di Konferensi Asia Afrika, yang kemudian sebagai buah dari itu banyak negara-negara merdeka atas berkat resolusi bersama itu. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang namanya bertuhan, bermartabat manusianya, bersatu, bermusyawarah dan adil, itu memang sudah dimiliki nenek moyang kita sejak lama dan baru terlembagakan 75 tahun kemudian. Momen kebangkitan bangsa kita 1920 itu juga nilai-nilai Pancasila sudah kuat di sana. Ada sikap gotong royong, ada sikap musyawarah, sikap beradab kepada manusia lainnya. Indonesia ini itu gitu, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Makanya Soekarno mengatakan berbicara Pancasila, bicara budaya kita, perilaku karakter bangsa kita yang sudah lama dimiliki, yang sudah lama dilaksanakan, yang sudah lama menjadi perilaku hidup sehari-hari bangsa kita. Cuma persoalannya kemudian kan dalam dekade terakhir ini ada distorsi kemudian ya. Anak-anak milenial zaman sekarang itu tidak merasakan apa itu Pancasila, yang kemudian selalu diajarkan secara doktrinal, dogmatis segala macam. Anak-anak yang namanya
usia 20 atau 30 bahkan belum mengenyam yang namanya P4 segala macam itu kan, sehingga terkesan indoktrinal. Konteksnya adalah bagaimana sekarang negara bisa menyelaraskan Pancasila yang secara formal dasar negara, ideologi segala macam itu bisa masuk ke pikiran kalangan milenial. Gak ada yang berbicara itu sampai saat ini. Bahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu masih ngomong tentang legal formal, walaupun sudah mulai bicara tentang konteks-konteks kekinian, bagaimana Pancasila supaya dirasakan oleh anak-anak muda kita. Tidak lagi berbicara secara kaku, tetapi implementasinya bagaimana sih bergaul antar anak muda menggunakan IT segala macam, bersosmed segala macam, tanpa meninggalkan karakter Pancasila. Karakter Pancasilanya. Ini yang kemudian kalau kita doktrinkan kepada anak bangsa yang masih muda ini, langsung ditolak pasti. Anak muda kita tuh anti mainstream gitu kan, nggak suka hal-hal yang formal. Buat tua Pancasila, maaf saya pakai bahasa Madura ini, dikokin ini nilainya ini, sejarahnya begini, agaknya agak tertolak itu. Tapi kalau dia diberikan hal-hal yang kontekstual, yang relevan dengan masanya, saya kira itu masukin nilai-nilainya. Katakanlah sekarang bagaimana menjalin hubungan kekerukunan beragama, gotong royong, apalagi masa pandemi bertuhan. Nah, ngomong pandemi ini sekarang ini juga sekarang menjadi sebuah bibir masalah, bukan lagi Indonesia, tapi sudah mendunia. Update terakhir yang positif di Indonesia kemarin saja 28.233. Mobil khusus Situbondo sudah masuk ke 56. Iya, bertambah lagi. Nah, ini pandemi, ini musibah, bukan pandemi. Sehingga bagaimana kita menyikapi, di mana Pancasila, di mana negara hadir, apa nilai Pancasila bisa kita terapkan di sana? Ya banyak sekali. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang Bung Karno katakan bahwa prinsip atau inti jantungnya Pancasila itu gotong royong, guyup, saling care gitu. Nah, coba kita melihat lagi satu-satu. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan masa pandemi saat ini, nilai Pancasila, sila Tuhan, Pak Yusuf bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Apa implementasinya? Bagaimana wujudnya? Semua sekarang tidak ada satupun bangsa kita atau bangsa dunia yang tidak menyebut nama Tuhan. Semua berdoa, beribadah, mohon ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami dari musibah corona. Semuanya rajin beribadah, semua berdoa. Walaupun tentu saja cara beribadahnya di masa pandemi sudah berbeda lagi. Ini yang kita akan ngomong new normal ya, berbeda. Tetapi intinya bahwa implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa di masa pandemi ini sudah mulai. Tidak ada satupun bangsa warga kita yang tidak ngomong Tuhan kan. Semuanya pada mendekatkan diri pada Tuhan. Ini membuktikan bagaimana nilai Pancasila, sila ketuhanan Maha Esa di masa pandemi ini sudah mulai digandrungi, dilakukan, diwujudkan, diimplementasikan setiap saat. Ya. Dalam masa pandemi ini semuanya berzikir, semuanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, segerakanlah ini musibah ini, pandemi ini hilang dan bebas dari muka bumi ini. Itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya di masa pandemi ini semuanya harus memanusiakan manusia, tidak boleh membedakan-bedakan. Ya, semuanya hakikat manusia itu harus diselamatkan. Kita boleh bermusuhan dengan penyakit, tapi kita tidak boleh manusianya ya. Ya, tidak boleh menjaga jarak, distancing fisikal, tetapi jangan sampai menjaga jarak kemanusiaannya. Kita boleh memusuhi penyakitnya, jangan sampai memusuhi manusianya. Kan sekarang di masyarakat kita sudah mulai nih menjadi sebuah kalau ketika sudah ada terdengar tetangganya positif, iya, jadi parno Pak, dikucilkan, seolah-olah menjadi stigma gitu kan. Ini justru sangat berbahaya. Bukan saja penyakitnya, ketika seseorang mulai distigma, dikucilkan oleh masyarakat sekitar,
pasangan psikologis penderita semakin drop. Anda ingat bahwa sakit seseorang menjadi parah ketika 50% faktor psikologinya down. Dia akan semakin sakit, baik fisik maupun mental. Untuk kamu sobat datang ke bengkok masih ngakana sampai situ dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa sangat dibutuhkan sekali nilai Pancasila, sila kedua ini, bagaimana memanusiakan di tengah pandemi kita ini saudara-saudara kita yang kebetulan terkena musibah corona ini. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi, manusiakan dia, jangan dikucilkan. Boleh kita bermusuhan dengan COVID, tapi tidak dengan manusia. Kita tetap rangkul mereka, kita harus bersahabat dengan mereka, kita harus bantu mereka. Sila ketiga sekarang, bagaimana implementasinya di pandemi? Iya, Nah, kita tetap bersatu. Kita lihat wujud nyata persatuan bangsa kita di tengah pandemi ini sudah mulai muncul. Banyak sekali mereka bersatu, sudah menghilangkan sekat agama, sekat suku, ras dan lain sebagainya untuk saling bahu-membahu memberantas ini. Bagaimana sekarang donasi-donasi banyak terkumpul. Bagaimana sekarang orang secara spontan mau membantu apa saja, mau membantu pemerintah, mau membantu lingkungannya, mau membantu korban, apapun. Bahkan ada perekrutan relawan, Ya, Pak, relawan. khusus baik itu yang garda depan. Hari ini Situbondo kekurangan tim medis karena sudah kewalahan. Apalagi di Indonesia itu sudah ratusan tim medis yang sudah terpapar corona. Ya. Di Surabaya juga begitu, ada rekrutmen ke lawan. Artinya apa? Ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu melawan corona, bahu membahu, bergotong royong. Itu implementasi sila ketiga di masa pandemi ini. Bersatu. Dengan bersatu kita kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita Runtuh. iya tuh. Enggak kawin lagi bukan ya? Oh, Gitu. itu nanti menyebar corona, Pak. Oke, lanjut ke Yang keempat yang sekarang, keempat. musyawarah. Apapun persoalan yang ada di negara kita, kebiasaan kita yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, itu aku kembok gitu loh. Iya. Ya. Monika Rembek, kalau dimusyawarahkan, segala sesuatu persoalan akan lebih mudah untuk ditangani, diselesaikan, dituntaskan. Konteksnya dengan pandemi ini apa? Katakanlah sekarang para stakeholder, para pimpinan pemerintah kita saat ini menggelontorkan dana untuk mengatasi pandemi ini. Ada sekitar 677 triliun untuk mengatasi ini. Sri Mulyani data terakhir begitu. Salah satu breakdown dari itu adalah memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat. Ini dimusyawarahkan tingkat RT, mana yang layak, mana yang enggak, mana yang sudah dapat, mana yang tidak, mana yang layak dibantu atau tidak. Kita kan tingkat RT, tingkat desa sampai ke atas. Jangan sampai orang yang kemudian nggak layak dibantu, sokil dan sebagainya, justru dapat BLT dan sebagainya. Semuanya musyawarah. Apapun kebijakan menyangkut pandemi, semuanya harus musyawarahkan. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap masukan-masukan terkait dengan pandemi. Nilai-nilai luhur kemasyarakatan, nilai-nilai luhur musyawarah ini bisa diimplementasikan di tengah pandemi. Kemudian adil. Adil itu memang relatif. Tidak semua orang merasakan adil. Adil menurut seseorang, tetapi tidak adil menurut orang lain. Tetapi ada standar, ada ukuran, ada norma, ada etika untuk bisa mengatakan adil. Adil adalah secara normatif dikatakan bahwa ketika seseorang itu sudah mendapatkan hak-haknya, tetapi kita tidak boleh mengatakan atau menonjolkan hak. Di sisi lain juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi dalam hal ini, di masa pandemi ini, marilah kita berlomba-lomba untuk bersikap adil kepada siapa yang kebetulan mendapatkan harus dibantu. Adil bersikap kepada orang yang kebetulan dapat musibah atau terserang corona. Sehingga semuanya adalah inti dari Pancasila itu, marilah di masa pandemi ini, kita bersama-sama harus bergotong royong, harus saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengatasi bersama. Pancasila itu yang secara legal formal lahir 1 Juni
75 tahun yang lalu itu sudah banyak diuji sejarahnya itu. Tapi tetap teguh, tetap tegak, tetap menjadi dasar negara kita, tetap menjadi pandangan hidup bangsa kita. Nah, momen pandemi corona ini yang diprediksi masih akan berlangsung 1-2 tahun kan mendatang ini tentu sangat dibutuhkan bagi kita semua. Ayolah kita bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu untuk mengatasi bersama. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan adil sangat relevan sekali, sangat kontekstual sekali apabila diterjemahkan, diwujudkan di masa pandemi ini. Siapa yang harus menggerakkan permasalahannya? Bagaimana menggugah masyarakat kita supaya patuh, supaya terlibat, supaya menjalankan nilai-nilai Pancasila? Tidak ada lain, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pemerintah yang di atas. Bagaimana menggerakkan elemen-elemen seluruh bangsa kita yang sangat berbeda ini, yang berbineka tunggal ika ini, yang sangat bermacam-macam suku, bangsa, agama. Itulah yang dibutuhkan oleh pemerintah menggerakkan. Dengan cara apa? Ya tentu saja kebijakan-kebijakan dia dalam mengeluarkan semua keputusan-keputusan dalam rangka untuk menggerakkan roda pemerintahan. Apalagi di masa pandemi, bagaimana supaya pemerintah kita menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bergotong royong, bahu-membahu, itu juga kebijakan-kebijakan pemberian bantuan kepada rakyat miskin. Yang betul-betul tadi singgung bahwa pandemi ini bukan saja menyengsarakan secara kesehatan, tapi sudah mengambrukkan pilar-pilar ekonomi, segala elemen masyarakat, memporak-pontrakan aktivitas pendidikan, kebudayaan, sosial, semuanya terkena pandemi. Transportasi. Ya, makanya sekarang pemerintah sudah agak capek nih. Ini kalau diterus-terusin pandemi, kita sudah amburadul ekonomi. Tidak ada cara lain, kita dipaksa untuk bersahabat dengan pandemi. Ya kemudian disebut dengan era new normal. Wacana new normal. Mungkin nanti itu selanjutnya ya Pak, di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Irwan ulasannya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam era pandemi ini. Oke, terakhir. Nah, di sini kita punya pemuda. Kalau pemuda masa lalu berperangnya melawan penjajah. Tapi pemuda dengan semangat Pancasila era kini ya, era pandemi, perannya lawan corona. Gimana menurut Mas Yuda? Berbicara hari ini karena keadaan pandemi, terus biasanya itu seorang pemuda biasanya selalu mendiskusikan mengenai lahirnya Pancasila. Karena di saat pandemi ini seorang pemuda ini saya rasa sudah luntur, saya rasa seperti itu. Nah, kalau saya pribadi pada keadaan seperti ini, seorang pemuda harus tetap menjalankan sebuah nilai-nilai Pancasila, tetap menjalankan implementasi Pancasila. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia ini harus gotong royong. Memang pemuda pada hari ini kontak di lapangan di masyarakat tentunya kadang dengan adanya bantuan kadang tidak tepat sasaran. Nah, ini kan bergejolak. Nah, jadi pemuda biasanya hadir di sana untuk mengedukasi. Pemuda ini harus hadir untuk mengedukasi masyarakat. Contoh tadi juga sudah dipaparkan bahwasanya jangan sampai mengucilkan yang sudah terpapar semisal. Nah, ini seorang pemuda hadir di sana untuk mengedukasi. Jangan sampai mengucilkan, atau bahkan kita harus saling membahu, saling menolong seperti itu, menguatkan. Nah, sehingga keadaan pada hari ini peran pemuda memang sangat penting. Yang pertama, contoh semisal saya sendiri, alhamdulillah dengan rekan-rekan teman-teman pemuda sudah melakukan aksi sosial dengan semisal di saat pandemi ini membagikan masker, terus hand sanitizer. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini bentuk persatuan kita untuk melawan yang namanya corona. Nah, sehingga ketika sudah semuanya seorang pemuda ini sudah bersatu padu terhadap keadaan seperti ini, insya Allah dengan keadaan seperti ini bisa
bisa membantu seorang pemuda memang harus menjadi garda terdepan seperti itu. Nah, untuk pada keadaan seperti ini, nah mungkin cara yang paling efektif menurut saya mengenai pemuda hari ini, ya tadi itu kita harus terjun langsung untuk mengedukasi terhadap masyarakat. Semisal kalau memang kebutuhan yang mendesak, kalau keluar ya ayo kita pakai masker. Nah, aturan pemerintah kita taati. Nah, mungkin ini dari saya pribadi seperti itu. Oke, agak gelitik ya. Saya ingat kembali, kita masih di bulan Syawal ya. Jadi kebiasaan budaya masyarakat kita, kebiasaan untuk bersilaturahmi, terus kemudian dalam rangka saling memaafkan, maaf lahir batin. Jadi masih beberapa dari masyarakat kita masih tetap menerapkan tradisi silaturahmi dari rumah ke rumah. Nah, itu yang ternyata sayangnya gitu, masih ada ternyata beberapa elemen masyarakat yang kurang mengindahkan anjuran menggunakan masker. Saya setuju sekali ketika tadi Mas Yuda bilang, ayo kita laksanakan anjuran pemerintah dengan menggunakan masker, melengkapi diri dengan APD, dengan alat pelindung diri ya. Itu juga yang juga menjadi kebijakan di kampus kita ya Pak Yusuf. Jadi aktivitas di dalam kampus juga dengan prasyarat dalam tanda kutip menggunakan APD dengan SOP pemberlakuan khusus ya yang berlaku pada masa pandemi ini. Kemudian tadi ada semangat pemuda untuk mengedukasi. Kemudian juga boleh tanya nih, misalkan Mas Yuda diminta jadi relawan, mau nggak? Kalau saya pribadi siap. Wah, ini baru pemuda Pancasila siap ya. Selalu, apalagi dengan keadaan memang saat ini genting. Saya rasa memang yang perlu menjadi garda terdepan memang pemuda, karena banyak sekali wacana bahwasanya dari kalangan masyarakat bahkan yang sudah saya lihat bahwasanya kadang mencentuh ini kalau semisal umur kadang yang sudah lebih dari 60 yang akan terpapar seperti itu. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwasanya memang harus yang pemuda memang yang harus menjadi garda terdepan, apalagi menjadi relawan seperti itu. Ya, info dari kesehatan bahwa memang usia rawan itu adalah usia anulah ya Bapak. Iya. Kita masih belum ya Pak ya. Iya. Berarti masih usia produktif. Jangan lihat siat saya kalau menular. Oke. Saya pindah ke sini saja Pak. Oke. Sebenarnya yang imunitasnya jauh lebih bertahan ya, itu yang kira-kira juga akan bertahan di masa pandemi seperti ini. Namun kemudian ada fenomena lagi nih, sekarang katanya sudah terlalu banyak yang berstatus OTG gitu, orang yang bergejala, itu gimana? Yang mana dulu Pak Irwan atau Pak Yus? Kemarin saya ke Pak Irwan dulu. Ya memang gini, ada fenomena baru OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba sudah dinyatakan positif. Artinya apa? Ini menuntut perhatian seluruh elemen masyarakat bahwa orang yang terpapar corona bukan saja diawali dengan batuk, flu dan gejala-gejala umum lainnya tentang itu, tetapi bisa jadi orang yang tidak memiliki gejala apapun bisa ketika di rapid test atau bahkan di swab kita positif. Nah, ini saya tidak bisa menjelaskan secara klinis bagaimana proses OTG ini. Tetapi yang penting intinya adalah apapun musibah yang menimpa kita, marilah kita berbesar hati, tetap bergotong royong, tetap manusiakan manusia, tetap berembuk, sudah tetap rukun, tetap bersatu, biar Indonesia tetap bangkit dan terus berjaya. Intinya begitu. Dengan semangat Pancasila ya, dengan karakter gotong royong. Ada mungkin yang mau disampaikan Pak Yus? Ya, terkait dengan OTG tadi ya. Sebenarnya ini problem kesadaran Bu. Jadi begini, kita ini sekarang memiliki sebuah perilaku baru. Yang perilaku ini berbeda dengan budaya kita. Gitu. Contohnya misalnya dihimbau untuk tidak bersentuhan fisik, ya. Lalu kemudian physical distancing, menjaga jarak, lalu kemudian menghindari tempat-tempat kerumunan, bahkan ruang ibadah. Iya, rumah ibadah. Jadi ini kan perilaku baru. Nah, perilaku baru ini kalau tidak disadari, maka dia akan berdampak ya tadi itu, apalagi adanya OTG itu ya, kita sama-sama nggak tahu ya.
akan berdampak menjadi klaster-klaster baru tempat penularan virus tersebut. Nah, kaitannya dengan Pancasila apa? Gini Bu, teknologi ini kan memang membantu manusia. Kita sedikit harus merubah pepatah ya. Dulu ada pepatah dunia tidak selebar daun kelor. Ya. Nah, kayaknya sekarang itu harus dirubah, dunia tidak selebar layar monitor handphone Anda. Wow, betul. Gitu ya. Iya. Nah, jadi seberapa besar layar handphone Anda, itulah lebar dunia. Nah, problemnya begini, media sosial ternyata itu memberikan dampak kadang-kadang menakut-nakuti. Iya. Jadi sebenarnya ICU yang paling besar, ruang ICU yang paling bagus itu sebenarnya adalah penghindaran atau ada istilah social distancing ya. Nah, ini ada lagi istilahnya SOCMED. Jadi SOCMED ini adalah social media distancing. Sosial media distancing. Ya. Jadi jarak dengan sosial. Nah, kita harus juga memberikan jarak dengan media sosial. Artinya memfilter diri sendiri ya, Pak, ya? Karena kadang-kadang kalau kita terlalu mendapatkan banyak informasi, justru yang didapat kita disinformasi. Informasi memang penting, kita butuh. Kita kalau misalnya nggak ada informasi juga kita nggak dapat gitu ya, nggak dapat apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya kebanyakan informasi, justru kadang-kadang kita jadi tersesat, cenderung panik. Nah, kemudian karena tadi yang dunia sudah selebar layar monitor Anda, semua informasi-informasi baik itu budaya, perilaku, moral dari bangsa lain itu masuk kita dan banyak dikonsumsi oleh pemuda. Ya. Terutama. Nah, sehingga informasi-informasi seolah-olah yang dari Eropa, dari luar negeri seolah-olah itulah yang baik, padahal enggak. Justru sekarang Eropa itu mereka belajar ke timur. Mereka belajar ke timur, kenapa? Karena mereka individualistik sekali kan ya. Individualistik sekali ya. Mereka belajar ke timur untuk gimana cara dia hidup bersama secara gotong royong. Balik ke masalah kesadaran, sebenarnya tingkat kesadaran kita harus tadi itu lebih banyak diberikan aware kepada masyarakat bahwa kita punya perilaku baru. Walaupun ini tidak sesuai dengan budaya kita, tapi untuk mengatasi pandemi ini, mau tidak mau perilaku baru itu harus dilakukan. Karena untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, maupun bangsa. Iya. Dengan menyelamatkan diri sendiri, kita juga ikut menyelamatkan yang lain, gitu ya Pak. Saya tertarik sekali. Jadi memang tidak selebar daun kelor, tapi selebar layar monitor. Jadi yang biasanya bertatap muka, kita ganti dengan bertatap layar ya Pak. Itu kemudian yang didengungkan sebagai new normal memang. Ada beberapa kriteria untuk sebuah kawasan untuk jadi new normal dalam tatanan kehidupan baru. Apa yang baru? Sebenarnya nggak baru. Yang baru adalah yang fisik protokol kesehatannya itu. Ini yang latar belakangi dunia sudah capek dengan pandemi corona, nggak bisa hilang. Makanya saya katakan tadi dipaksa untuk bersabar dengan corona, bersabar dengan wabah ini, dengan pandemi ini. Dengan cara apa? Kita kembali normal untuk memulihkan ekonomi kita, memulihkan budaya sosial kita, menghidupkan kembali usaha-usaha mikro, menghidupkan kembali tempat-tempat wisata, peribadatan dan lain sebagainya. Tentu tidak normal dalam arti bebas seperti yang lain. New-nya apa? New-nya adalah protokolnya. Iya, caranya. Caranya physical distancing, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Beberapa ada sekitar 122 kabupaten kota dan itu nggak masuk Jawa ya, yang dinyatakan sudah siap untuk menghadapi atau melaksanakan new normal. Jadi new-nya itu adalah protokol kesehatan dalam rangka untuk menghadapi pandemi ini. Jadi misalnya kemarin Presiden meninjau new normal tempat ibadah di Istiqlal. Bagaimana masjid sudah tidak lagi pakai karpet. Orang harus bawa sajadah sendiri dan pakai masker, cuci tangan. Ini sebelumnya nggak ada, nggak umum orang Aboge ngambil masker, gitu. Tetapi ini adalah new-nya dalam rangka kita untuk tetap selamat. Karena dalam agama keselamatan manusia itu lebih utama. Gitu.
Sehingga yang lebih tragis lagi kemudian pemerintah memutuskan bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia ditiadakan, tidak berangkat. Entah negara lain apa sudah diputuskan. Ini juga dalam rangka untuk menyongsong new normal. Saya kira itu. New normal. New normal menurut pemuda. Saya pribadi itu sebagai pemuda untuk menyongsong hal seperti ini, ada yang namanya new normal. Memang dibagi beberapa klaster. Contoh halnya di beberapa kabupaten atau bahkan kecamatan sampai ke tingkat desa yang memang siap untuk new normal ini masih dipilah seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, karena saya hari ini ada di Kabupaten Situbondo, kalau semua mau mengatakan siap, pastinya siap. Cuman kembali lagi, nah apakah di Kabupaten Situbondo atau di setiap ada 17 kecamatan di Situbondo atau bahkan di desa, apakah ini siap? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Kalau melihat pertanyaan tadi kepada pemuda siap untuk new normal, saya rasa semuanya serentak bilang siap. Nah, tapi kalau saya pribadi melihat keadaan terlebih dahulu dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kalau memang di desa itu memang tidak zona merah semisal, saya rasa fair, wajib, bahkan sebagai pemuda saya akan mendukung penuh. Nah, wajib untuk new normal karena untuk meningkatkan status sosial, misal ekonomi, itu. Memang syarat utama dari new normal ini petunjuk dari WHO bahwa kawasan tersebut itu kurva penularannya sudah menurun. Menurun dari mana? Dilihat dari tingkat tertinggi penularan itu berapa. Misalnya Kabupaten Situbondo itu sekali 56, itu dianggap tertinggi misalnya. Untuk bisa new normal, dia harus turunkan dulu di bawah 50%. Itu syarat utamanya. Daerah lain juga begitu. Dilihat trennya, apakah siap di samping protokol COVID-nya itu dilaksanakan, apakah daerah tersebut secara epidemiologinya sudah turun angka penularannya. Siap-siap secara sarana prasarana tapi masih tinggi kayak itu Bondo, Jawa Timur, nggak mungkin ada new normal. Kita nggak bisa diperbolehkan oleh pemerintah, saya kira. Apalagi sebenarnya kuncinya di disiplin masyarakat ya Pak? Iya, betul. Disiplin masyarakat. Cepengko. Iya, cepengko. Satu lagi yang saya tertarik, UNAS menuju new normal, gimana Pak Warren? Ya, begini. Memang tadi balik lagi ya, saya sudah menyampaikan bahwa yang paling utama itu adalah kesadaran diri dengan perilaku yang baru. Jadi baik itu semua sivitas akademika UNAS ya, mereka harus wajib menggunakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh protokoler WHO ya, protokol kesehatan. Jadi mulai dengan penggunaan masker, lalu cuci tangan. Ini kami sudah menyediakan, kita sudah menyediakan banyak sekali tempat-tempat spot-spot untuk cuci tangan. Bahkan di setiap kelas cuci tangan. Kemudian kami juga sudah menyiapkan baik itu sprayer ya, supaya disinfektan yang kabut itu di depan, lalu kemudian termogan. Jadi semuanya. Bahkan di kelas itu masing-masing kursi itu sudah ada jarak physical distancing masing-masing. Keluar kelas, ini kelas akan di spray lagi. Jadi sudah persiapan untuk memasuki new normal itu sudah kami persiapkan dengan baik. Tapi memang banyak sisi negatif ya, dari adanya pandemi ini ya. Semuanya kan lumpuh. Nah kita jangan, realitanya seperti itu. Tapi kita gimana dalam menghadapi realita ini, kita ambil sisi positifnya. Positif yang paling utama adalah ternyata dengan adanya pandemi ini, semua yang ada di Indonesia, utamanya pendidikan, menjadi melek teknologi. Betul, mau tidak mau dipaksa, Ya. semuanya Jadi, memanfaatkan teknologi. Ya, memang banyak memang sisi negatif. Kita jangan berfokus pada sisi negatif karena itu sudah realita yang terjadi. Ya. Tidak bisa kita bertindak apa-apa, kan memang realitanya seperti itu sudah.
Tetapi kita ambil sisi positifnya. Pada sisi positifnya semuanya menjadi melek teknologi. Yang awalnya tidak paham tentang penggunaan teknologi, saat ini menjadi paham dan bahkan yang paling utama itu ada beberapa, jadi banyak ide-ide atau gagasan-gagasan yang muncul dikarenakan adanya melek teknologi ini, termasuk kegiatan aktivitas ini. Ya. Masuk acara kita bincang literasi. Termasuk acara ini sebenarnya merupakan bagian dari ide, gagasan yang muncul dikarenakan adanya pandemi. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada pandemi, saya mungkin ya meragukan hal seperti ini ada. Meragukan di Indonesia, apalagi sekarang kan webinar banyak di mana di Indonesia dia. Nah kalau nggak ada pandemi mungkin saya meragukan hal seperti ini ada. Jadi tetaplah ada pandemi ya. Tetaplah terus ada pandemi kalau tidak. Artinya itu kan negatifnya. Kita tidak keluar. Iya. Ya sudah, itu realitanya. Ternyata realitas sekarang pandemi, kita tidak usah berlarut-larut dengan hal yang negatif. Dalam hal ini normal ini, jaga diri masing-masing, jaga keluarga, jaga kerabat, jaga teman, jaga sahabat, jaga bangsa. Oke, ya sebenarnya saya sedikit cerita ya Pak, tentang lahirnya ide membuat acara bincang literasi. Jadi mungkin semua di lockdown, transportasi di lockdown, tapi informasi kan tidak boleh di lockdown. Jadi kita transformasi informasi dengan bentuk yang berbeda. Contohnya seperti ini. Dan ke depan juga saya ingin sekali tidak hanya sekedar Sivitas Akademika yang ada di sini, ya, ikut bersama untuk mentransfer informasi, tapi juga utamanya pemuda, ya, seluruh mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh, kemudian juga alumni juga kami tunggu gabungnya juga di sini ya, nimbrungnya katanya Pak Irwan. Ayo ikut nimbrung ke sini ya. Juga mungkin ada para praktisi-praktisi yang juga punya peran di masyarakat untuk ikut memberikan informasi dan wawasan yang memang sangat diperlukan, apalagi contohnya pada masa pandemi ini. Semua boleh di lockdown tapi informasi tidak boleh. Itu mungkin ya ada harapan saya gini Bu. Harapan saya kalau misalnya semua situasi sudah normal ya, kita pendidikan sudah balik kembali, semuanya sudah normal kembali, harapannya kegiatan seperti sudah hilang. Ya, menjadi pembiasaan yang positif. Siap. Baik, menuju ke closing nih. Saya tunggu masing-masing ya. Mungkin dari Pak Yusuf dulu, closing statement untuk tema pembicaraan kita hari ini. Masih dengan Pancasila dan bagaimana pengaruhnya pada masa pandemi. Closing statement dari Pak Yusuf. Closing statement saya kembali lagi pada kesadaran diri masing-masing bahwa Pancasila itu bicara manusia, membicarakan kita. Nah, selama ras manusia ada, Pancasila itu akan selalu ada. Karena 5 nilai itu atau 5 sila itu adalah pembicaraan kita. Justru dengan adanya pandemi ini tampak terlihat nilai-nilai Pancasila semakin terlihat dan muncul. Satu, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan terkait dengan implementasi ya. Mulai banyak orang-orang atau sosial yang beri informasi-informasi ya, yang ada di media sosial yang sudah menyampaikan informasi, jangan kecilkan penderitaan, jangan kecilkan penderitaannya dan sebagainya, itu hanya hindari penyakitnya, tidak manusianya. Jadi ini kan sebenarnya salah satu dari nilai Pancasila. Justru di sini nanti nilai Pancasila itu diuji untuk melihat apakah karakter manusia Indonesia tetap ataukah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan perilaku baru yang nanti akan memunculkan nilai-nilai hal yang baru tetapi tidak menghilangkan Pancasilanya. Karena ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Tadi saya sampaikan ya, selama ras manusia ada, saya milih bicara ras ya, bukan bicara bangsa Indonesia lagi. Karena Pancasila bicara manusia, selama ras manusia ada, maka sebenarnya nilai Pancasila akan selalu ada. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Yusuf. Ya, benar kata Pak Yusuf tadi bahwa memang nilai-nilai Pancasila itu sudah lama gitu ada. Itu sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Sebelum lahir Pancasila secara formal dan konstitusional, yang nenek moyang kita sudah menjalankan itu, dan Pancasila itu selama bertahun-tahun, puluhan tahun sampai sekarang sudah banyak mengalami ujian-ujian
baik itu potensi perpecahan agama, suku, ras dan lain sebagainya. Tapi Pancasila tetap teguh. Nah, ujian kita selanjutnya saat inilah masa pandemi. Bagaimana kita bisa harus lolos dan tetap bangkit, tetap berjaya dengan Pancasila ini. Maka seperti kata Bung Karno, jantung dari Pancasila adalah semangat gotong royong. Marilah kita di tengah pandemi ini tetap menjalankan nilai-nilai Pancasila. Tentu saja yang paling berpotensi atau berperan untuk menggerakkan ini pemerintah, khususnya para pimpinan. Kunci dari kelestarian nilai Pancasila itu adalah pada keteladanan, memberikan contoh. Sekecil apapun fungsi kita adalah pemimpin, setidaknya di keluarga. Jadi intinya kalau kita seluruh potensi bangsa, para pimpinan memberikan keteladanan, yang itu semuanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, insya Allah generasi muda kita tidak alergi lagi dengan hal-hal yang disebut dogmatis, indoktrinasi ini Pancasila ABCD secara formal, tapi dengan contoh mereka lebih mudah, dan keteladanan mereka lebih mudah. Jadi intinya adalah tetaplah bersemangat di tengah pandemi. Pancasila sudah teruji, Indonesia harus tetap hidup dan jaya. Bangkit Indonesia. Bangkit Indonesia. Terakhir dari pemuda kita. Harapan saya pada saat ini di tengah pandemi sebagai pemuda tetap kreatif, tetap semangat dan tetap menjadi garda terdepan agar kita cepat keluar dari situasi pandemi hari ini. Karena saya Indonesia dan saya juga Pancasila. Mantap, baik, betul. Jadi yakinlah kita mampu ya, yakinlah kita bisa selama kita bersatu dan bergandengan tangan menuju kehidupan yang baru. Itu mungkin ya Pak. Baiklah, satu lagi yang saya pesankan pada seluruh yang hari ini menyaksikan, yang jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Perpus Unas Official ya. Oke, mungkin terakhir. Tadi saya secara spontan menciptakan slogan muda gitu. Salam kita hari ini Pak, masih dalam sepekan Pancasila ya. Jadi UNAS kita Pancasila untuk Indonesia. Gitu. Bisa ya Pak ya? Yep. Oke. Baik, UNAS kita Pancasila untuk Indonesia. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan bincang literasi dengan tema yang berbeda ya. Yang tentunya dengan tujuan untuk menambah